Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku mau cerita tentang fakta tentang dibalik kejatuhan Soeharto Mei 1998. Pasti teman-teman yang lihat videoku ini tahu bahwa Soeharto itu sudah menjadi Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun, sejak tahun 1966 sampai 1998. Nah, sebenarnya Pak Soeharto itu juga bagus dalam pemerintah, tetapi sangat otoriter. Apapun yang tidak sesuai dengan pemerintahan Soeharto akan dihanguskan atau dibunuh dengan Petrus itu semacam penembak misterius, dan kalau memang itu lawannya politik, berarti itu memang harus dinyahkan dan tidak ada yang mencari membunuh siapa. Itu pasti adalah lawan dari Orde Baru yang suka mengkritik. Kemudian pada saat Orde Baru, kebebasan pers juga dibungkam. Tidak boleh pers itu menjelek-jelekan presiden, atau memang semuanya tuh nggak boleh yang menjelek-jelekan presiden, tapi ini parah gitu ya, nggak boleh mengkritik presiden. Sebelum jatuhnya Soeharto memang korupsi itu sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa beberapa dana pemerintahan itu mengalir ke yayasannya keluarga Soeharto, dan banyaknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak proyek-proyek ataupun anggaran negara itu diselewengkan ke anak-anaknya Soeharto. Dan pada tanggal 12 Mei 1998 terjadilah demo besar-besaran. Yang pertama itu dilakukan di dalam kampus, tetapi karena melihat ekonomi dan sosial politiknya tidak menentu, akhirnya mahasiswa keluar kampus dan juga dibantu oleh aktivis-aktivis lainnya. Selain mahasiswa juga aktivis-aktivis HAM dan sebagainya itu membantu mahasiswa dalam gerakan ini. Mereka turun ke jalan. Terus ada tragedi pada tanggal 12 Mei 1998 itu ada 4 mahasiswa yang terbunuh dalam demo itu. Sebenarnya mahasiswa nggak bawa apa-apa, tapi mereka ditembaki oleh senjatanya para tentara. Akhirnya 4 orang mahasiswa itu meninggal dan 681 luka-luka. Jadi terkenal dengan tragedi Mei ya, itu tragedinya yang menewaskan 4 mahasiswa tadi. Kemudian ada lagi gelombang demo besar-besaran tanggal 13 sampai 15 Mei. Kemudian ada lagi tanggal 18 Mei 1998, mahasiswa UI dan mahasiswa lainnya yang turut serta dalam demo itu menduduki kantor DPR MPR di Senayan, dan mereka menolak mundurnya Soeharto dari tampuk kepresidenan karena sudah banyak sekali keributan dan kericuhan di ibu kota. Akhirnya tanggal 21 Mei Soeharto mengundurkan diri. Tapi Soeharto itu seperti orangnya mundur secara terhormat ya, beliau dengan resmi mengundurkan diri sebagai presiden, dan penggantinya Pak Harto itu karena Pak Harto lengser, akhirnya digantikan oleh Baharudin Yusuf Habibie. Tapi mahasiswa itu nggak mau sebenarnya Pak Habibie jadi jadi presiden, karena itu sama saja meneruskan kroninya Orde Baru. Jadi mereka tuh pengen reformasi, mereka tuh pengen ganti suasana, bukan Orde Baru lagi, bukan adanya kroni Soeharto itu sudah nggak ada. Menteri, kemudian orang-orangnya, kemudian presidennya, wakil presidennya itu udah nggak ada yang sangkut pautannya Orde Baru. Walaupun tanggal 21 Mei Soeharto sudah lengser dari jabatan. Jadi kalau mamanya teman-teman ada yang bilang enak zamannya Pak Harto, mungkin teman-teman harus membaca buku lagi bagaimana nasib selama 32 tahun itu Indonesia. Apakah Indonesia itu bisa berjaya seperti sekarang, atau Indonesia itu terkurung dalam pemerintahnya otoriter. Jadi teman-teman harus membaca, jangan cuma bilang enak zamannya Pak Harto, karena zamannya Pak Harto itu banyak sekali Petrus kalau tidak sesuai dengan
apa yang diinginkan pemerintah itu pasti akan dibunuh. Terus kemudian banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme yang merajalela, kayak menggurita semua lini departemen pemerintahan itu ada, apalagi di departemen sosial ya. Oleh karena itu waktu Gus Dur itu departemen sosial itu dibubarkan karena sangat tinggi sekali angka penyelewengan korupsi. Terus kemudian selain ada Petrus, ada korupsi, ada nepotisme, itu tidak ada yang namanya pemilu yang demokratis waktu Orde Baru itu nggak ada. Pemilu itu hanya rekayasa, intinya ya udah pokoknya intinya ada pemilu, pasti yang menang Golkar. Kenapa? Karena PNS Polri itu harus wajib memilih Golkar. Kalau tidak memilih Golkar dia tidak akan mendapat gaji seperti itu. Oke, seperti itulah Orde Baru. Jadi teman-teman harus tahu kalau Orde Baru itu tidak cuman enak zaman kuto itu yang dibilang orang-orang, tapi banyak sekali masalah-masalah yang sampai sekarang belum terpecahkan. Misalnya aja kayak apa namanya, kerusuhan HAM itu apa, pelanggaran HAM itu waktu Orde Baru banyak sekali tapi belum sempat terusut. Contoh kasusnya juga Marsinah, itu kan juga pelanggaran HAM Orde Baru karena dia diculik. Banyak penculikan aktifnya lah pada waktu Orde Baru. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Mohon maaf kalau penjelasan kurang nyaman atau kurang enak karena aku baru belajar juga. Oke, thank you for watching.